Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Yani di program Street Justice. Teman-teman, saya punya usaha laundry kecil yang saya buka di rumah. Kebetulan rumah saya itu kan ada di gang, masuk ke gang dan itu rada belok-belok. Kalau dilihat dari segi usaha, memang nggak masuk kalau dilihat dari segi usaha nggih, karena biasanya usaha-usaha laundry atau usaha-usaha apapun itu kan, mencarinya di pinggir jalan, setidaknya jalan itu banyak dilewati oleh orang-orang umum. Nah, kebetulan rumah saya itu masuk di gang dan itu masih rada belok-belok, jadi memang rada susah. Dan kebetulan di laundry saya itu prosesnya itu adalah konsepnya antar jemput. Jadi sebenarnya kalau dilihat usahanya, kalau antar jemput nggak masalah sih, untuk masuk ke sana sini itu nggak masalah. Cuma kan memang untuk pelanggan itu akan berkurang, untuk mereka yang bisa lalu lalang, yang bisa melihat bahwa, "Oh, itu ada laundry." Saya menyadari itu. Nah, ketika ketika saya, keluar rumah untuk jemput atau untuk antar anak saya sekolah, atau pas saya keluar kemana gitu, kalau melihat laundry-laundry yang lain, kok kelihatannya, wah itu tumpukan-tumpukan keranjangnya bertumpuk-tumpuk di depan, terus yang masih di-packing itu sudah terdisplay dengan segitu banyaknya, memang terbersit di hati saya, itu selalu bilang, "Wah, kok rame ya? Kok laundryku nggak seperti itu? Kok tidak serame itu?" Itu sesaat, ada rasa, ada rasa iri atau ada rasa rasa, "Waduh, kapan ya laundryku bisa serame itu? Kapan ya aku bisa punya tempat di pinggir jalan sehingga, untuk konsep antar jemputnya ini bisa bisa berkurang." Jadi kita mengandalkan mereka yang lewat dan mereka yang tahu bahwa di situ ada laundry. Ketika ketika saya punya pikiran seperti itu, ya memang sesaat saya lupa bahwa rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Sudah diatur sama Tuhan, sudah ditakar, sudah diplot bahwa rezekimu itu ya cuma segitu. Cuma tidak berarti kalau Tuhan sudah menakar rezeki kita dengan segitu, kita bisa ongkang-ongkang kaki, kita bisa rebahan, tiduran tanpa ada usaha apapun untuk menjemput rezeki itu. Jadi, prosesnya adalah ketika ketika kita hanya ongkang-ongkang kaki, ya Tuhan menakar menakar rezeki kita di ongkang-ongkang kaki. Ya apa yang mau dikasih sama Tuhan ketika kita tidak berusaha apapun untuk mencari, nafkah atau mencari sesuatu untuk kita hasilkan. Berbeda ketika kita berusaha berusaha kayak kayak saya punya laundry, saya berusaha untuk piye carane, bagaimana caranya laundry ini bisa rame, bisa selalu mesin-mesin ini yang ada di tempat kerjaan ini bisa selalu berputar setiap harinya. Nah, itu yang Tuhan takar, itu yang Tuhan takar. Jadi, usaha apa yang kita kita usahakan, upayakan untuk mendapat, takaran yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang, eee, tidak boleh disalahartikan bahwa ketika Tuhan memang memang betul-betul sudah menakar rezeki yang ada di kita, jadi, "Ah, ya sudahlah wong Tuhan sudah ngasih takaran kita segini, ya ngapain kita kita usaha semaksimal mungkin, wong wong kita sudah dapat dari Tuhan sekian." Ndak seperti itu. Jadi kalau kalau kita dengan usaha maksimal, ya Tuhan akan memberi kita rezeki yang maksimal. Tuhan akan memberi kita sesuatu yang maksimal sesuai usaha kita. Jadi ada, kalau kalau teman-teman sering sering lihat status atau sering mendengar orang bilang, "Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil." Iya, betul.
usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi usaha apa yang kita upayakan, usaha apa yang kita kerjakan, usaha apa yang kita, pontang-panting, berangkat pagi, pulang pulang malam atau pulang siang, usaha apa yang akan kita hasilkan, Tuhan akan menakar itu. Tetapi kalau kalau kita hanya hanya di rumah aja rebahan, nonton TV, ya seininya, kita kerja di luar hanya sejam, 2 jam seininya, ya Tuhan akan memberikan kita hasil sesuai yang kita usahakan. Jadi tidak usah melihat melihat di tempat lain, "Wah itu kok rame ya? Wah itu kok, hasilnya seperti ini ya? Wah kok mereka kok bisa mendapat, eee, apa, bisa beli-beli ini ya?" Kita kan tidak tahu usaha mereka seperti apa. Mungkin mereka berangkat subuh, pulang malam, atau mungkin mereka memang, eee, kerjanya itu dari pagi sampai sore tanpa jeda, tanpa istirahat, atau tanpa apapun yang mereka usahakan yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu bahwa mereka itu juga maksimal usahanya untuk mencari, sesuatu yang akan dihasilkan. Jadi tidak usah, fokus pada berkat orang lain, tetapi fokuslah pada berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yaitu dengan apa? Ya dengan usaha kita. Dengan usaha kita untuk mencari berkat sendiri dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Jadi jangan selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau, enggak. Rumput kita itu akan selalu lebih hijau. Kalau kita selalu menyiraminya, kalau kita selalu merawat. Kita selalu merawat usaha kita selalu merawat pekerjaan kita dengan baik, merawat apapun yang telah kita genggam. Jangan sampai, genggaman ini lepas dari dari kita, karena usaha kita tidak maksimal untuk, memelihara ini. Jadi ketika kita sudah mempunyai pekerjaan, mungkin pekerjaan kantoran atau usaha-usaha lain, kalau seandainya kita pekerjaan kantoran, ya cintailah pekerjaanmu, usahakanlah pekerjaanmu itu baik, menurut penilaian atasan, menurut penilaian teman-temanmu. Jadi ketika nanti, kamu mendapat promosi atau apapun, itu ya dari hasil usahamu bahwa mereka melihat melihat usahamu yang begitu keras, wah ini patut diapresiasi. Pun ketika kita mempunyai usaha sendiri seperti saya misalnya, saya punya usaha laundry ini, ya saya usahakan untuk mempertahankan mesin-mesin saya ini setiap hari selalu berputar. Dengan cara apa? Ya dengan cara, eee, saya harus menghasilkan laundry ini dengan baik, dengan standar-standar yang baik, tidak asal-asalan mengerjakan, cucian. Contohnya ketika ada banyak cucian, kok kayak nih mesinnya dalam satu putaran ini ndak bisa, tapi kita paksakan. Kita paksakan masuk semua dan hasilnya tidak maksimal dan akhirnya ketika kita kasihkan ke klien, mereka merasa, "Loh kok ini hasilnya seperti ini?" Dan akhirnya dia tidak akan masuk ke laundry kita kembali. Jadi takaran-takaran itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita berusaha secara maksimal, ya Tuhan akan memberi memberi hasil yang maksimal. Ketika kita berusaha setengah-setengah, ya Tuhan akan memberi kita hasil yang setengah-setengah. Jadi tidak usah menyalahkan siapapun ketika ketika kita, "Loh kok saya cuma dapat segini ya? Loh kok ternyata kok usaha saya cuma segini ya?" Lihatlah diri kita sendiri, usaha apa yang telah kita kerjakan. Kalau di kantoran, kok saya selalu stuck ya? Kok posisi saya selalu di sini ya? Bercerminlah, melihatlah, aku sudah maksimal belum mengerjakan ini? Ketika di usaha saya juga stuck, kok nggak ada pelanggan baru, kok malah ini semakin berkurang. Lihat di kita, apa yang salah? Apakah pekerjaan kita, apakah, waktunya yang harusnya 3 hari jadi molor 5 hari, 6 hari?
baru dikasihkan ke klien, padahal kalau reguler itu maksimalnya hanya 3 hari. Atau apakah hasil hasil cucian itu tidak bersih, yang dipaksakan, kita tahu ini sebenarnya belum maksimal tapi dipaksakan bahwa ini harus diantar atau seperti apa. Kalau kita cuci lagi pasti akan rugi atau gimana. Nah, itu harus kita melihat hasil dari usaha kita dulu. Hasil kita bagus enggak? Kalau hasil kita enggak bagus dan itu dipaksakan, ya Tuhan pasti akan memberi kita hasil yang sesuai kamu kerjakan. Jadi teman-teman, ketika, seseorang atau sesuatu atau apapun itu, yang belum mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan, ya teruslah berusaha, teruslah, mengusahakan, mengupayakan untuk bisa mencapai hasil yang sesuai apa yang kita harapkan. Tuhan pasti akan mengerti dan Tuhan pasti akan tahu, usaha apa yang kita inginkan atau usaha apa yang kita kerjakan sekeras apapun ketika ketika kita, mengusahakan sekeras apapun ketika kita cuma cuma segitu-segitu aja, ya Tuhan akan memberi memberi sesuatu ya segitu-segitu aja. Jangan terlalu fokus dengan, berkat orang lain, tetapi fokuslah kepada berkat yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam diri kita. Dan usahakan sesuai apa yang mampu kita kerjakan. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Jadi ketika, wah aku harus mendapat rezeki yang lebih nih, aku harus mendapat sekian sekian ratus ribu dalam 1 hari, tetapi, kapasitas mesin kita tidak mencukupi, kapasitas tenaga kita, tidak bisa terpenuhi. Itu pun juga akan memberikan hasil yang tidak maksimal. Jadi kita tahu takaran tenaga kita, takaran mesin kita, takaran usaha yang akan kita lakukan, kita tahu maksimalnya itu berapa, dan itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Begitu saja teman-teman, untuk pagi ini saya hanya bisa sharing-kan sedikit tentang takaran berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, jangan terlalu fokus melihat ke usaha orang lain yang lebih rame, tetapi fokuslah kepada usaha kita sendiri, bagaimana caranya usaha kita bisa berkembang, bisa serame itu, bisa lebih lebih bagus lagi, eee, dengan jalan dari Tuhan. Terima kasih, selamat pagi.